Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Irawan. Saya salah satu dosen teknik mesin di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang berlokasi di Medan. Saya mengajar di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dari tahun 2014 hingga sampai sekarang. Adapun materi yang saya berikan kepada mahasiswa adalah mata kuliah ilmu mekanika dan kekuatan bahan, di mana di sini mahasiswa untuk bisa memahami apakah yang disebut material teknik. Material teknik adalah salah satu material yang digunakan di industri otomotif maupun konstruksi, seperti satu, baja, besi, tembaga, kuningan, maupun lainnya. Itu yang termasuk di dalam bahan-bahan teknik. Ada juga yang berupa komposit, kayu, karet, bahan semikonduktor yang banyak diaplikasikan di dunia teknik, di mana saya memberikan materi pengajaran itu berupa satu, pemberian materi dengan cara tatap muka, di mana setiap mahasiswa saya berikan pemahaman dan materi ilmu mekanika kekuatan bahan tersebut, dan dalam pendalaman dan penajaman materi yang saya berikan secara tatap muka, saya aplikasikan di dunia praktek di lapangan, di mana mahasiswa bisa memahami dan mempunyai daya nalar aspek materi dan aspek aplikasi di lapangan. Misi pembelajaran ilmu mekanika dan kekuatan bahan ini sendiri adalah satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teknik mesin yang unggul di tingkat nasional. Kedua, melaksanakan penelitian dan perancangan di bidang material bahan. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat industri. Keempat, melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan program studi mata kuliah mekanika kekuatan bahan dengan layanan prima dan bertanggung jawab. 5. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana akademik yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Keenam, menjalin kerjasama yang tinggi dan sinergis dengan institusi dari tingkat nasional maupun internasional. Tujuan mata kuliah mekanika kekuatan bahan ini tersebut ada satu, memberikan kemampuan berpikir kepada mahasiswa yang mempunyai sikap dan bertindak secara ilmiah dan saintis. Kedua, memiliki kepekaan, kemampuan penyelesaian permasalahan di masyarakat manufaktur. Yang ketiga, terselenggaranya penelitian pengabdian dan publikasi dalam bidang engineering di tingkat nasional internasional yang menjadi salah satu sumber pengembangan bahan dan metode pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2003 dengan nomor 20. Di sini mahasiswa harus memberikan suatu manfaat dan menciptakan generasi muda dengan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, sekalian mandiri, di mana untuk pencapaian pembelajaran ini saya memberikan satu kepada mahasiswa menguasai konsep teori maupun sains dari ilmu mekanika kekuatan bahan ini sendiri terhadap aplikasi engineering yang mana
di sini harus dibebani dengan pemahaman tentang ilmu matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa engineering, dan prinsip-prinsip dari perancangan, dari desain dan konstruksi dari suatu bahan untuk menghasilkan suatu material yang mempunyai mutu dan desain yang bagus dan berkelanjutan. Kedua, memiliki komitmen terhadap ketepatan waktu, integritas, accountable, tanggung jawab profesi, etika dan perilaku profesional, proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir, serta sadar sebagai bagian dari dunia engineering. 3. Mahasiswa memiliki ketekunan fleksibilitas, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan inisiatif, serta berani mengambil resiko dalam menyelesaikan masalah-masalah keteknikan, disertai kemampuan manajemen waktu dan sumber daya. Saya memberikan materi ada 2 dengan metode. 1 dengan metode tatap muka. Kedua, dari metode materi tatap muka itu saya memberikan penajaman terhadap mahasiswa. Pagi ini kita belajar tentang mata kuliah mekanika kekuatan barat, di mana di sini adik-adik sedikit diberikan suatu ilmu yang mana kekuatan bahan sangat penting di dalam industri maupun otomotif dan industri produksi. Jadi dalam hal ini saya memberikan mata kuliah apa sih material itu. Material itu adalah salah satu benda yang dipakai oleh suatu industri ataupun suatu konstruksi untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan baik desain maupun produksi. Jadi jenis material ini ada beberapa: logam, non-biru dan biru, polimer, keramik, dan komposit. Dan semikonduktor dan biomaterial. Di mana logam-logam material biru dan non biru ini dibagi beberapa sifat mekanik maupun fisik. Di mana sifat fisik itu dilihat dari uji struktur mikro, ya kan? Uji struktur mikro yaitu ada suatu kemudian di mana suatu benda itu atau suatu logam itu atau suatu komposit itu mempunyai suatu sifat disusun oleh matematik dalam satu metode sendiri. Apa itu matematiknya? Adalah suatu susunan struktur yang membentuk suatu inti yang membentuk suatu solid menjadikan satu benda. Dalam sistem pengajian mekanik itu sendiri ada yang untuk menguji setelah dia barang dari desain, dicetak maupun dibuat baik forging, baik eksekusi, baik foundry, harus dia mempunyai sifat tensile strength. Jadi tensile strength itu adalah kekuatan tarik, di mana benda-benda itu pada saat ditarik dia mengukur kekuatan bahan itu sendiri dalam hal untuk mendapatkan layak atau tidaknya suatu logam itu atau suatu benda-benda itu untuk dipakai di lapangan. Apalagi namanya untuk kekerasan. Jadi kekerasan itu adalah kemampuan logam untuk menerima beban luar, di mana beban itu sendiri ada yang berupa impact, ada yang berupa beban kuntit, ada yang berupa beban metal. Itu harus
sifat dari suatu material tersebut. Selain itu, uji kekerasan itu alat ujinya untuk menguji suatu sifat dan atau keras dari suatu material, yang mana nantinya untuk aplikasi bisa didapatkan suatu sifat yang diinginkan. Sifat-sifat ini dari suatu produk ini untuk mendapatkan suatu buku yang distandarkan dari standar internasional ASTM, IS maupun Indonesia. Jadi dalam hal ini tujuan bahan ajar ini untuk mendapatkan suatu materi perkuliahan di mana kita harus mendapatkan sifat mekanik dan fisik dari suatu kekuatan bahan yang nantinya bisa para sarjana sarjana mesin untuk bisa mendapatkan suatu ilmu yang dimana yang tidak dapat selama ini dalam ilmu di dalam pelajaran yang lain, karena ilmu mekanika kekuatan bahan ini sangat penting di dalam pembuatan suatu material. Jadi material ini yang disebut material apa? Material itu pada dasarnya kita ingin memusatkan perhatian dalam bidang ilmu bahan. Baik seperti ini, maka kita harus mendalami mengenai sifat bahan dan suatu menghasilkan teori pengertian hubungan antara struktur, komposisi, dan sifat menurut suatu bahan. Apa itu teknik material? Teknik material adalah suatu ilmu teknik mana mempelajari antara struktur, sifat, prosesan, dan kinerja material itu sendiri, serta menginterpretasi hubungan sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki suatu sifat sesuai dengan desain dengan pelajaran tertentu yang dapat mendesain material itu sendiri dalam setiap aplikasi penggunaan dari suatu teknik-teknik pemrosesan yang paling tepat. Kita lanjutkan. Oke, untuk mendapatkan suatu sifat di dalam suatu benda kerja itu adalah sifat desain. Sifat desain itu bentuknya seperti apa? Bagaimana suatu benda kerja itu dibentuk untuk sesuai baik standar, yang dimana konstruksi suatu benda itu harus mempunyai nilai tambah. Kalau desainnya tidak mempunyai nilai tambah, modelnya yang tidak sesuai dengan ini, maka terjadi suatu ketidaktimpang siuran dalam memandang suatu umum memandang suatu kondisi sendiri. Jadi faktor-faktor lain yang dalam desain teknologi yang tersebut untuk mengelola bahan tersebut sampai menjadi produk yang digunakan. Terus lagi faktor ekonomi hubungan jadi benda kerja itu sesuai nggak dengan bahan produk sendiri, komposisinya maupun harga material itu akan berubah. Terus availability dari bahan seperti apa bahan tersebut di pasaran di mana dapat diperoleh seperti bahan banyak yang tersedia. Jadi dalam hal ini kita harus menilai suatu material itu sendiri, satu desain, produksi, sifat dari material itu sendiri, pengadaannya, marketnya atau pengadaan di umum itu kayak ada, terus harganya murah. Jadi dalam hal ini kita harus tahu juga dalam memilih material itu untuk apa, desainnya cocok, konstruksinya cocok, harganya cocok, itu semuanya
harus perlu dengan suatu visualisasi penglihatan apakah material ini menjadi bagus. Makanya perlu ada suatu standar, namanya standar ASTM, JIS maupun standar ASTM itu untuk memenuhi material itu sendiri layak untuk dipastikan. Kita dari material itu sendiri ada terdiri dari logam. Logam itu ada dua, logam biru dan biru. Apa itu logam biru? Logam biru adalah suatu logam yang bersifat besi magnetik, non magnetik. Apa contohnya? Logam biru seperti ini. Aplikasi mana? Konstruksi konstruksi daripada jembatan, bangunan. Terus konstruksi itu apa? Untuk kapal juga. Platnya kapal itu ada banyak. Yang kedua, untuk aplikasi di otomotif seperti truk, kereta mobil itu ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari mesin truk. Jadi baja yang masuk dalam otomobil itu terdiri dari baja mesin truk yang sifatnya magnetik. Ada juga bahan yang sifatnya non-biru itu seperti apa? Material yang tidak mengantarkan positif atau ada seperti batu bara, aluminium, kuningan, ya itu material-material baik aplikasi dalam konstruksi untuk bangunan seperti aluminium itu dalam suatu proses eksekusi. Ada juga konstruksi untuk industri kabel. Kabel itu menggunakan material yang mempunyai sifat pengentalan yang bagus. Ada juga untuk bantalan, bos dan kuningan. Bantalan jika anda mempunyai suatu mesin produksinya untuk bisa berjalan, dia punya warna dia punya ekspor, itu harusnya bantalannya ada mirip, ada dari bahan dari plus, ada juga dari kuningan. Jadi jenis dari dua material kita harus tahu jenis material yang diinginkan. Sifat material itu yang sesuai dengan standar internasional, yang baik dengan sifat fisik maupun mekanik. Sifat fisiknya itu ya sifat mikro, komposisi kimia, sifat anti-korosif. Ada lagi sifat mekanik. Sifat mekanik itu ada seperti batu bara, aluminium, kuningan, ya itu material-material baik aplikasi dalam konstruksi untuk bangunan seperti aluminium itu dalam suatu proses eksekusi. Ada juga konstruksi untuk industri kabel. Kabel itu menggunakan material yang mempunyai sifat pengentalan yang bagus. Ada juga untuk bantalan, bos dan kuningan. Bantalan jika anda mempunyai suatu mesin produksinya untuk bisa berjalan, dia punya warna dia punya ekspor, itu harusnya bantalannya ada mirip, ada dari bahan dari plus, ada juga dari kuningan. Jadi jenis dari dua material kita harus tahu jenis material yang diinginkan. Sifat material itu yang sesuai dengan standar internasional, yang baik dengan sifat fisik maupun mekanik. Sifat fisiknya itu ya sifat mikro, komposisi kimia, sifat anti-korosif. Ada lagi sifat mekanik. Sifat mekanik itu ada sifat fisiknya, yang sifat mekaniknya itu deteksi listrik, lihatnya speednya maupun itu harus dalam sistem-sistem proses ini ada satu proses namanya dalam logam itu untuk melihat satu logam itu layak
persekatan antara nikel dan lensa. Lensa itu ada terdiri dari nikel, nikel alkohol, ada juga dari natrium klorid. Mesin-mesin uji tarik itu di sini terdiri dari mesin tarik uji universal. Mesin uji universal sendiri adalah suatu mesin yang banyak digunakan di dalam pengujian material logam maupun material non logam seperti komposit, seperti kayu. Nah, itu yang digunakan dalam hal untuk penggunaan material itu sendiri. Dalam untuk pengujian kita itu ada sampel yang dibuat sesuai dengan standarnya sendiri yang di dalam suatu STM itu ada standar ujinya baik capi maupun baik zat, di mana suatu material itu harus sesuai dengan kriteria sendiri. Jadi dalam untuk mendapatkan kekuatan tarik itu, maka kita ada suatu rumus tarik itu sendiri, mana tekanan tarik sama dengan tekanan pressure per los penampang. Jadi di mana pressure per los penampang itu sendiri tergantung dengan kerja yang akan ditarik. Jadi dalam pengujian tarik itu sendiri didapat suatu tekanan tarik maksimum regangan, di mana regangan itu rumusnya di mana regangan delta L per delta 0 dikali 100%, di mana regangan itu sendiri adalah suatu perubahan panjang dari L0 menjadi L1, di mana itu ketahuan suatu benda kerja itu sendiri mempunyai suatu kekuatan maksimum sampai di mana itu terjadi regangannya sendiri. Jadi di dalam suatu pengujian kita di sini didapat suatu diagram grafik di mana tekanan sama elongation, jadi perubahan panjang dari A1 ke A2, di mana di sini tegangan tariknya dilihatkan di lokasi elastik deformasi itu, di mana di antara regangan sigma Y dari O sampai dari titik A sampai ke C. Untuk titik D terjadi deformasi plastis, yang mana tegangan maksimum dari suatu material itu sendiri sudah dicapai. Jadi ini bisa metode offsetnya untuk menentukan titik yield. Kalau metode offset dipakai untuk material-material non ferro seperti aluminium, tembaga, kuningan, zinc, ini dipakai dalam proses grafik itu sendiri. Jadi reduksi penampang itu bisa dijelaskan di dalam suatu titik dari suatu proses di mana uji tarik itu memperlihatkan perubahan panjang dan kekuatan. Ada lagi namanya uji tarik. Uji tarik itu adalah satu pengujian di mana memberikan nilai kekuatan impact material pada laju dengan tinggi dalam bentuk nilai energi yang terkait dengan proses permukaan. Pengujian kemudian dilakukan sekitar pada suhu rendah. Jadi jika Anda tahu peristiwa kapal Titanic itu tenggelam membentuk gempa, karena pada saat pembuatan konstruksi itu sendiri tidak dilakukan uji tarik. Uji tarik itu adalah suatu material ketik batas bawahnya untuk menerima beban tiba-tiba. Jadi kalau dalam suatu proses yang membaca di ketik setelah jadi di ketik itu akan terjadi suatu crack.
pendidikan itu sangat berarti bagi kemampuan kalian sendiri. Oke, kita lanjutkan. Teknik impact itu adalah satu proses penguji di mana dilihat dari batas ketangguhan suatu material pada saat menerima beban tiba-tiba. Ini diperlihatkan di dalam suatu slide cara pengujian dari proses uji impact. Jadi di sini dapat dilihat rumus impact itu sendiri energi dikali usaha kali tinggi, di mana hanya itu tingginya itu bisa ditentukan di dalam regangan I cos alfa. Jadi energi awal, energi akhir, berat bandul, ketinggian bandul, istilah lepas dan panjang lengan bandul. Jadi di sini lihat spesimennya juga bisa kelihatan. Nah, ini kelihatan pada saat terjadinya suatu proses pemukulan impact itu ada patahannya, ada patah daktel, ada patah brittle. Oke, saya rasa ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita teruskan pada saat perkuliahan selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam.